Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, emas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi. Kebinekaan Indonesia adalah aset bangsa kita yang tak ternilai harganya. Dan rasa kebersamaan dalam mengisi kemerdekaan sudah tercermin pada sosok ibu kita, Fatmawati. Kekaguman hamba saat melihat langit yang begitu agung, sama seperti hatiku yang berdegup kencang saat melihat karisma di dalam senyum penuh kedamaian. Aku sempat berpikir, apakah dia yang akan membawa bangsa ini menuju kemerdekaannya? Fatmawati lahir pada 5 Februari 1923 di Bengkulu. Ia merupakan istri dari Presiden pertama yakni Insinyur Soekarno dan juga Ibu Negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga 1967. Ia juga dikenal akan jasanya dalam proses kemerdekaan Indonesia, yakni pada 16 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah saya masuk? Mari silahkan masuk. Ini minumnya belum, silahkan diminum. Oh ya, terima kasih Fatmawati. Jika boleh tahu, ada keperluan apa sampai harus datang kemari? Saya datang kemari karena ada tugas yang harus diselesaikan. Sekaligus saya di sini ingin meminangmu untuk dijadikan kau sebagai istriku. Lalu bagaimana, Fat? Apakah kau terima lamaran pemuda itu? Justru itu aku ingin tanya dengan Bapak mengenai lamaran itu. Dan saya kawinkan Fatmawati dengan emas 10 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.
Saya terima nikahnya dan kawinnya Fatmawati dengan emas 10 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah? Sah! Dikala itu, Soekarno menuliskan surat yang berisi perintah kepada Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih karena Jepang telah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia lewat Shimizu, sahabatnya. Permisi. Iya, dengan siapa? Saya Shimizu, saya ingin menyampaikan surat dari Pak Soekarno. Baik, carikan saya kain merah. Siap, laksanakan. Perwira, tolong carikan kain merah untuk Fatmawati. Siap, laksanakan. Setelah bersusah payah, akhirnya sang perwira berhasil menemukan kain merah yang didapat dari sebuah toko kelontong. Permisi, bolehkah saya mengambil kain merah itu? Untuk apa? Untuk persiapan kemerdekaan rakyat Indonesia. Ya udah, silahkan. Terima kasih. Ya. Saya sudah menemukan kain merah ini. Baik, terima kasih. Permisi Mbak E, ini kain merahnya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Fatmawati, apakah kamu yakin akan menjahit bendera merah putih itu sendirian? Pada saat ini kamu sedang hamil tua loh. Saya yakin dok. Terima kasih. Baiklah. Fatmawati menghabiskan 2 hari untuk menjahitkan bendera dalam kondisi fisik yang mengkhawatirkan. Pasalnya Fatmawati saat itu sedang hamil tua dan sudah waktunya untuk melahirkan putra sulungnya. Tak jarang ia menitikkan air matanya saat menjahit bendera tersebut. Tetesan air mata itu merupakan bentuk keterharuannya terhadap bangsa Indonesia. Bendera yang dijahit dengan susah payah itu kini menjadi bendera pusaka. Suatu saat kain yang kujahit ini bisa menjadi simbol pemersatu bangsa demi kemerdekaan Indonesia. Fatmawati adalah tokoh perempuan yang sangat berjasa dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Ia adalah istri dari Insinyur Soekarno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan, Fatmawati tengah mengandung. Namun hal itu tidak menghalanginya untuk ikut berkontribusi secara langsung. Dengan tangan sendiri, ia menjahit bendera merah putih dari kain yang tersedia sederhana, namun penuh makna perjuangan. Bendera tersebut kemudian dikibarkan pada saat proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Dedikasinya mencerminkan semangat perempuan Indonesia yang turut berjuang, bukan hanya dari belakang layar, tapi secara nyata dalam sejarah bangsa. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain sebagai proklamator, ia juga merupakan pemimpin karismatik yang mampu menyatukan berbagai golongan dalam semangat nasionalisme. Dalam konteks pembuatan bendera merah putih, Soekarno memegang peran sebagai suami dari Fatmawati
dan juga sebagai tokoh yang memahami pentingnya simbol negara. Ia mempercayakan tugas mulia menjahit bendera kepada istrinya sendiri. Dukungan moral dan semangat yang diberikan oleh Soekarno kepada Fatmawati menunjukkan bahwa di balik keberhasilan besar terdapat kerjasama keluarga yang kuat dalam memperjuangkan kemerdekaan. Hasanuddin adalah ayah kandung dari Fatmawati. Ia merupakan seorang ulama dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu yang berpengaruh. Sebagai seorang ayah, Hasanuddin memiliki peran besar dalam membentuk karakter Fatmawati untuk menjadi perempuan yang berani, cerdas, dan nasionalis. Dalam pementasan ini, Hasanuddin bisa digambarkan sebagai sosok pendidik dalam keluarga yang tidak hanya menanamkan nilai agama dan moral, tapi juga cinta tanah air. Ia adalah simbol dari peran keluarga dalam membentuk generasi pejuang yang tangguh. Shimizu adalah nama tokoh fiktif yang mewakili tentara atau pejabat Jepang saat masa penjajahan. Dalam konteks ini, ia dapat digambarkan sebagai perwakilan dari pihak penjajah yang secara tidak langsung menjadi latar belakang ketegangan dalam perjuangan kemerdekaan. Kehadirannya menggambarkan tekanan dan pengawasan ketat dari pihak Jepang terhadap aktivitas rakyat Indonesia. Tokoh Shimizu memperkuat suasana tegang dan penuh keberanian yang dirasakan Fatmawati saat menjahit bendera secara diam-diam. Perwira Jepang adalah simbol militer penjajah yang menjadi ancaman nyata bagi para pejuang kemerdekaan. Dalam pementasan, ia bisa diperlihatkan sebagai tokoh yang curiga terhadap segala aktivitas rakyat Indonesia, termasuk menjahit kain berwarna merah dan putih. Tokoh ini menambah ketegangan karena jika aktivitas Fatmawati diketahui, bisa berakibat fatal. Sosok perwira Jepang menciptakan konflik yang dramatis dalam alur cerita, yang semakin menegaskan bahwa pembuatan bendera pusaka bukanlah hal yang mudah, melainkan penuh resiko. Dr. Fatmawati. Tokoh dokter ini bisa digambarkan sebagai tenaga medis yang memeriksa kondisi kesehatan Fatmawati yang sedang hamil tua. Di tengah keterbatasan waktu dan kondisi tubuh yang lemah, Fatmawati tetap bersikeras menjahit bendera. Dokter memberikan nasihat untuk beristirahat, namun juga menunjukkan rasa hormat terhadap tekad kuat Fatmawati. Kehadiran tokoh dokter menggambarkan sisi kemanusiaan dan perjuangan perempuan dalam keterbatasan fisik yang tetap memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Pejabat tokoh adalah tokoh rakyat biasa yang memiliki peran penting namun sering terlupakan. Ia adalah sosok yang menyediakan kain merah dan putih, bahan dasar dari bendera pusaka. Meskipun hanya sebagai penjaga toko, ia mungkin tahu bahwa kain tersebut akan digunakan untuk sesuatu yang besar. Namun ia tetap memberikan dukungan dengan diam-diam. Tokoh ini melambangkan dukungan rakyat sipil dalam perjuangan kemerdekaan. Bahwa setiap orang, sekecil apapun perannya, memiliki kontribusi penting dalam sejarah.